Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah dari semester 7A MPI. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu menjelaskan PPT tentang pendidikan Islam dan media sosial. Dosen pengampu yaitu Bu Ika Winarti, EPD. Di sini saya akan menjelaskan dua subbab. Yang pertama, pengaruh media sosial terhadap perilaku sosial, dan yang kedua yaitu media sosial sebagai alat dakwah dan pembelajaran. Yang pertama yaitu definisi media sosial terhadap perilaku sosial. Media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi paling dominan di era digital, memungkinkan individu untuk berinteraksi tanpa batasan ruang dan waktu. Pengaruh media sosial terhadap perilaku sosial bersifat ganda, yaitu bersifat positif dan negatif. Hal ini berpotensi merusak moral generasi muda dan menimbulkan pergeseran nilai sosial yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membimbing generasi muda agar mampu memanfaatkan media sosial secara bijak, selektif, dan berlandaskan akhlak mulia. Orang tua, guru, dan pendidikan harus memberikan arahan dan pengawasan sehingga dampak negatif dapat diminimalisir dan manfaat positif dapat dimaksimalkan. Jadi, media sosial ini adalah salah satu sarana komunikasi paling dominan di era zaman sekarang ini. Jadi, media sosial ini memiliki perilaku sosial yang bersifat ganda, yaitu bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Hal ini juga bisa berpotensi merusak generasi moral apabila media sosial itu tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, jika media sosial itu digunakan untuk hal-hal tertentu, maka media sosial itu akan tidak bisa merusak jati diri kita. Yang selanjutnya yaitu pengaruh media sosial terhadap perilaku sosial. Yang tadi saya jelaskan bahwasannya di sini ada dua. Yang pertama yaitu positif, yang bernilai positif. Media sosial dapat memperluas jaringan pertemanan, memperkuat hubungan sosial, dan mempermudah penyebaran informasi maupun nilai moral. Jadi, nilai positif ini bisa kita memperluas pertemanan kita. Misalkan pertemanan kita yang jauh, jadi kita bisa berkomunikasi lewat jarak jauh, yaitu bisa lewat HP dan lain sebagainya. Bisa juga memperkuat hubungan sosial. Yang kedua yaitu bersifat negatif. Penggunaan media sosial tanpa pengawasan dapat menimbulkan kecanduan, penyebaran informasi palsu atau hoax, atau cyberbullying, serta perilaku narsistik dan konsumtif. Interaksi sosial secara langsung menjadi berkurang yang dapat menurunkan empati dan kepedulian sosial. Nah, pengaruh media sosial dalam negatif ini bisa juga kalau tanpa pengawasan orang tua, anak-anak itu bisa kayak kecanduan terhadap HP tersebut, tapi tidak bisa mengendalikan media sosial tersebut. Akan tetapi terjadi kayak misalkan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang kita gunakan seperti di media sosial tersebut. Misalkan kita tidak bisa mempergunakan dengan baik, maka media sosial itu akan merusak jati diri kita, yaitu bisa kecanduan. Atau misalkan berita-berita yang misalkan berita-berita hoax itu biasanya di media sosial itu kayak bisa terpengaruh bisa berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu media sosial sebagai alat dakwah dan pembelajaran. Selain memengaruhi perilaku sosial, media sosial memiliki potensi besar sebagaimana sarana dakwah dan pembelajaran. Dakwah digital memungkinkan penyebaran ajaran Islam dan pengetahuan secara luas, cepat dan efisien, bahkan menjangkau masyarakat lingkungan negatif yang sulit dijangkau melalui media sosial konvensional. Jadi, media sosial di sini juga bisa memengaruhi media sosial. Tapi media sosial ini juga berpotensi besar sebagai sarana pembelajaran atau alat dakwah. Di zaman sekarang ini sangat besar bahwasanya media sosial itu dapat dipergunakan sebaik mungkin, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu sebagai alat dakwah dan pembelajaran.
Selanjutnya yaitu media sosial sebagai alat dakwah. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu dakwah digital melalui YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Jadi di sini ketika kita ingin kayak sebagai alat dakwah kayak ceramah dan lain sebagainya, itu bisa kita melihat dari YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kita tidak jauh-jauh untuk pergi langsung ke tempat orang tersebut, tetapi kita bisa lewat HP. Yang kedua yaitu menjangkau masyarakat luas termasuk generasi muda. Yang ketiga, pesan dakwah lebih menarik dan interaktif dan mudah dipahami. Nah, jadi ketika kita menyampaikan alat dakwah itu dari media sosial, jadi masyarakat tersebut itu bisa menarik atau interaktif dan juga bisa mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu media sosial sebagai alat pembelajaran. Yang pertama yaitu guru dan lembaga pendidikan berbagi materi dan diskusi online. Nah, alat seperti kayak Zoom, kayak Zoom dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mendukung pembelajaran interaktif dan fleksibel. Dan yang kedua yaitu membentuk kompetensi belajar daring, yaitu seperti di tahun yang lalu, yaitu seperti adanya COVID-19 kan pembelajaran pembelajaran dulu itu kayak daring, yaitu pembelajaran dari rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.